jelas-jelas kita yang berada di posisi benar. Tapi entah kenapa, begitu mulai berbicara, malah jadi kalah argumen. Bahkan akhirnya justru dipermainkan oleh lawan bicara. Hari ini kita bahas tentang cara bertengkar dengan cerdas. Saya adalah Guda Weyewa. Banyak orang saat dikritik atau disalahkan, reaksi pertamanya adalah membela diri, terus-menerus menjelaskan alasan dibalik tindakannya, ingin membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Padahal, cara seperti ini justru adalah jebakan komunikasi. Orang yang benar-benar pandai berkomunikasi, saat berdebat justru melakukan hal sebaliknya. Tidak buru-buru membela diri, tapi langsung mengalihkan fokus ke logika serangan lawan. Dan maksud sebenarnya dibalik ucapannya, kenapa begitu? Dari sudut pandang psikologi. Begitu kamu mulai menjelaskan atau membela diri, itu berarti kamu sudah mengakui secara tidak langsung bahwa lawan bicaramu memiliki hak untuk menilai kamu, dan kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Begitu pola pikir ini muncul, kamu otomatis berada di posisi pasif, sementara lawan dengan mudah berdiri di posisi moral yang lebih tinggi. Lebih parah lagi, orang lain yang melihat mungkin akan berpikir, kalau kamu menjelaskan sepanjang itu, jangan-jangan memang kamu bersalah. Kebanyakan orang suka membela diri karena 3 alasan utama. Pertama, ingin menjaga muka, tidak tahan merasa difitnah. Kedua, terbiasa sejak kecil diajarkan untuk menjelaskan sesuatu dengan jelas. Ketiga, takut kesalahpahaman semakin dalam. Kelihatannya masuk akal, tapi justru sering membuat keadaan semakin buruk. Saya kasih contoh nyata. Dulu saat kerja, mitra kerja saya pernah secara terbuka menuduh saya tidak bertanggung jawab. Di dalam grup dengan belasan orang, katanya saya tidak menepati janji. Biasanya saya akan langsung menjelaskan kronologi, membuktikan bahwa saya tidak salah. Tapi kali itu, saya tidak melakukannya. Saya malah balik bertanya, kenapa dia tidak bicara secara pribadi, malah memilih menyebutkannya di tempat umum. Dan saya pertanyakan profesionalismenya serta maksud sebenarnya. Hasilnya, dia langsung panik, mengirim pesan pribadi untuk minta maaf. Katanya tadi terlalu terbawa emosi. Kalau waktu itu saya memilih menjelaskan, pasti malah terjebak dalam perdebatan detail. Dan akhirnya semua orang akan merasa justru saya yang salah. Contoh lain, di tempat kerja sering terjadi, atasan menegur di depan umum dan bilang, kamu kurang punya sikap kerja yang baik. Kebanyakan orang akan buru-buru menjelaskan betapa keras usahanya belakangan ini. Tapi makin dijelaskan, malah makin tidak jelas. Cara yang lebih cerdas adalah balik bertanya, standar penilaian sikap kerja itu seperti apa? Atau apakah gaya manajemen seperti ini memang tepat? Begitu fokus berpindah, bukan lagi tentang performamu, tapi tentang cara atasan menilai dan mengkritik. Banyak orang takut kalau menanggapi seperti itu akan memperburuk hubungan, padahal justru sebaliknya. Semakin kamu menjelaskan, semakin besar potensi konflik. Sebaliknya, jika kamu bisa membalas dengan tepat, orang itu akan tahu bahwa menyerangmu seenaknya akan ada konsekuensinya, dan di masa depan, dia akan lebih berhati-hati. Inti dari cara berpikir ini adalah merebut kembali hak berbicara dan kendali arah percakapan. Biarkan orang yang menuduhmu menunjukkan bukti. Jangan kamu yang sibuk membuktikan diri. Namun, tentu saja cara membalas juga perlu teknik. Jangan menyerang pribadi lawan. Fokus pada celah dalam logikanya. Tetap tenang, jangan terbawa emosi, jangan defensif, jadilah pihak yang aktif. Yang paling penting bukan membuat lawan bicara percaya kamu benar, tetapi membuat orang lain yang mendengarkan melihat dengan jelas siapa yang benar dan siapa yang tidak. Mulai sekarang, ubah cara kamu merespons. Saat dikritik, jangan langsung terburu-buru membela diri. Tanyakan dulu, atas dasar apa dia menilai kamu? Apa maksud sebenarnya? Apakah dia benar-benar punya hak untuk menilai? Baru kemudian balas dengan fokus pada poin-poin itu. Ingat, orang yang benar-benar cerdas tidak akan ikut terbawa oleh kata-kata orang lain, tapi mampu mengarahkan arah pembicaraan. Kebijaksanaan dalam komunikasi bukan soal membuktikan diri selalu benar, melainkan bisa menunjukkan kesalahan dalam logika lawan. Kalau kamu bisa menguasai cara ini, dalam percakapan apapun, kamu akan selalu pegang kendali, dan siapapun yang mencoba merendahkanmu akan berpikir 2 kali.